Hai, welcome to Articles. Kasus berikut ini saya ambil dari tabloid dan web Al Jomhuriyah yang terbit pada bulan November 2021 di kota Beirut, negara Lebanon. Kisah nyata ini lokasinya sempat berpindah kota karena konflik kawin lari antara seorang pemuda dengan adik dari neneknya. Bagaimana kisah berikut bisa terjadi? Buat yang request kasus dari Timur Tengah, sekarang saya akan sajikan buat kamu. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kita kenalan dengan Berna Charbel yang merupakan wanita pensiunan perawat dari kota Nabati dan juga seorang survivor dari kanker payudara yang pernah dideritanya saat berusia 30-an. Kemudian tinggal sendiri karena anak-anaknya udah pada nikah dan mencar kemana-mana. Berna kelahiran tahun 1958 dan berharap bisa hidup bersama para cucunya dengan tenang di masa tua. Namun nampaknya semua anak-anaknya pada sibuk bahkan gak peduli sama sekali. Mereka hanya gaduh terus memperebutkan rumah warisan dan sebidang lahan persawahan untuk segera dijual hingga duitnya bisa dibagi-bagi. Bahkan saat Berna sakit aja, anak-anaknya pada gak peduli, saling lempar tanggung jawab seakan pada gak mau ngeluarin duit buat emaknya. Hal tersebut yang selalu dicurhatkan Berna pada kakaknya di Beirut bernama Alin Rashid yang ikutan sedih dengan segala prahara sang adik. Pada April 2018, segalanya tiba pada puncaknya saat salah satu putra Berna mengalami kebangkrutan dan ributlah kakak beradik untuk segera menjual rumah yang ditinggali ibunya. Tanah dan juga bangunan laku dibeli orang hingga Berna kemudian numpang tinggal di rumah anak bungsunya. Namun sang menantu seperti nggak senang dengan keberadaannya yang dianggap cuma jadi beban keluarga, nambah-nambahin uang keluar, yang intinya Berna mulai nggak kerasan sebab selalu aja disindir-sindir oleh istri anaknya. Dia pun curhat lagi pada Alin yang kemudian menyuruhnya buat datang ke Beirut, tinggal di rumahnya aja, meskipun di sana udah ramai ya karena ada anak serta cucunya juga, namun masih aman dan ada kamar kosong yang bisa ditempati Berna. Inilah yang kemudian dituruti oleh wanita itu. Dia berangkat pada Juli 2018 ke rumah kakaknya dan beneran diterima dengan baik di sana. Alin Rashid berumur 68 tahun. Dia baru aja menikah lagi pada tahun 2016 dengan seorang manajer hotel bernama Fadi Rashid yang 20 tahun lebih muda dibandingkan usianya. Di rumah yang ditempati ini juga tinggal putri nomor 3-nya yang bernama Emily Yazbek bersama suami dan 4 anaknya. Selain itu tinggal juga di sana seorang pemuda yang merupakan cucu tertua dari anak nomor 1 Alin. Namanya Nabil Kawan, berusia 21 tahun yang sedang berkuliah di kampus Haigazian dan merupakan salah satu atlet sepak bola di universitas tersebut. Mereka-mereka itu yang menyambut kedatangan Berna dengan hangat. Ini dirasakan sangat berarti bagi perempuan tersebut yang gak pernah mendapatkan nikmatnya memiliki keluarga utuh bersama cucu. Dia merasa betah kini hidup dengan keluarga kakaknya. Selama ini, Alin memiliki bisnis butik pakaian wanita bersama putrinya Emily. Mereka punya toko kecil di Mall Beirut yang lumayan lancar penjualannya. Ini yang kemudian diikuti oleh Berna. Dia belajar banyak bersama kakak dan ponakannya di situ, bahkan menemani sesi konsultasi kepada pelanggan yang sering bertanya banyak hal mengenai gaun, bentuk tubuh, dan trik berpakaian yang unik serta cantik. Berna menyukai hal baru ini, makanya kembali dia jadi pinter mendandani diri dan tampil seksi seperti masa keemasannya dulu, gak kalah sama yang muda-muda. Ini juga yang diajarkan oleh Emily dan Alin. Siapa tahu ntar bisa dapet cowok baru. Kakaknya aja lebih tua tapi berhasil menggait berondong tampan. Meskipun belakangan ketahuan juga ya bahwa alasan Fadi bisa menikahi Alin untuk hidup senang-senang tanpa mau memiliki anak. Prinsip hidupnya seperti itu. Saat tahun baru 1 Januari 2019, sebenarnya ada keinginan dalam hati Berna untuk bisa balik sebentar ke kota Nabati. Kangen sama cucu-cucu kecilnya dan mau ketemu juga lah sama anak-anaknya.
Namun tiap kali dia coba SMS atau nelpon mereka, selalu aja di-reject. Emang aneh ya, udah setengah tahun ibunya numpang di rumah sang kakak, beda kota, tapi nggak pernah sekalipun anak-anaknya nanyain kabar Berna. Nggak ada telepon atau SMS yang masuk. Apa mungkin mereka pikir mamanya udah nggak ada? Kejam memang, makanya wanita itu selalu merenung sesak jika keinget hal tersebut. Namun kehangatan keluarga Alin selalu sanggup membuatnya melupakan kesedihan itu. Yang terpenting, masih banyak yang menerimanya dengan baik di sini. Hal tersebut jugalah yang selalu dilakukan oleh Nabil pada Berna. Orang tua Nabil kan berada di kota Karnayel, namun dia selalu bersyukur dengan kehangatan keluarga bibinya Emily. Seru dan udah kayak ibu sendiri baginya. Hal ini yang dilakukan Nabil terhadap Berna. Tahu bahwa adik neneknya itu suka sedih, makanya sering diajakin nongkrong ke kafe atau jajan ala kadarnya buat ngilangin kesedihan. Beberapa kali juga Nabil menangkap basah Berna sedang menangis sesenggukan di kamarnya. Didatangi oleh pemuda tersebut, memeluk dan mencium keningnya sebagai bentuk support. Dia tahu nenek itu kangen anak dan cucunya. Tapi kalau emang mereka nggak mau ketemu dan nggak peduli, apa mau dikata? Sebaliknya, Berna juga selalu ada dan ngasih perhatian pada Nabil saat cucunya itu dilanda rasa kangen pada orang tua dan adik-adiknya. Namun demi masa depan rela berjarak jauh. Soalnya biaya kuliah kan dibayarin oleh nenek Alin karena orang tua Nabil kurang mampu dalam segi ekonomi. Sepertinya kedekatan antara Berna dan Nabil mulai melewati batas. Rasa saling mendukung dan menghangatkan satu sama lain kini berubah jadi cinta. Ini berawal dari pemuda itu yang suka menyentuh dan mencium bibir neneknya. Belakangan Berna malah ikutan baper dan jatuh hati pada lelaki yang lebih muda 40 tahun darinya itu. Sekarang mereka ketemuan secara sembunyi-sembunyi kala seisi rumah sudah tidur dan rahasia ini tertutup dengan rapi. Awalnya berjalan selama 2 minggu, namun karena takut ketahuan yang lain dan masih mengingat dosa, sempat dijeda selama sebulan. Dalam masa selanjutnya bahkan Nabil membawa pacarnya yang bernama Koset Kiame dan diperkenalkan pada anggota keluarga yang lain. Ini sama sekali tidak membuat Berna cemburu sebab dia tahu diri dan nggak mungkin juga hubungannya dilanjut bersama Nabil. Namun setelahnya malah masih sering ya pemuda itu mengetuk pintu kamar Berna dengan alasan nggak bisa tidur karena kangen ayah ibunya. Ini jadi permulaan lagi dan menyambung kisah cinta terlarang mereka yang sempat vakum. Entah seberapa dalam rasa yang tumbuh di hati keduanya, makanya dengan tabungan dan uang pensiunnya, wanita tersebut nekat mengajak Nabil untuk kembali ke kota Nabati pada bulan Juli 2019 kala kondisi kampus lagi libur semesteran. Hal itu disetujui oleh pemuda ini dan berangkatlah mereka, namun perginya satu persatu, nggak berbarengan. Sempat ya Alin ngerasa aneh, Berna izin pulang ke kampung halamannya padahal baru aja ngeluh mengenai penolakan anak-anaknya. Mau tinggal di mana dia nanti? Sementara Nabil beralasan mau ikut masa pramagang ke kota Karnayel. Sempat juga Koset heran karena belum pernah kan dengar istilah pramagang. Namun dia nggak bisa mencegah kekasihnya pergi demi urusan pendidikannya. Koset nggak kuliah ya, dia lulus SMA langsung kerja sebagai sekretaris pada perusahaan pembuatan kartu nama dan undangan. Awalnya pasangan beda generasi ini tinggal sementara di Hotel Dar Camellia Nabati, lalu mencari sebuah apartemen kecil dengan sewa bayaran yang murah tiap bulannya. Berna menghubungi teman lamanya dan minta dinikahkan secara agama, lalu dia memperkenalkan Nabil sebagai pacarnya. Tidak ada penjelasan apa-apa mengenai status sebenarnya mereka berdua. Bahkan saksi yang digunakan juga merupakan bayaran karena Berna bilang anak-anaknya nggak ada yang peduli lagi sama dia. Pernikahan secara agama dilakukan pada akhir September 2019 saat usia Berna 61 dan Nabil 21 tahun. Kenyataannya hidup manis dirasakan mereka hanya sebulan aja. Tipisnya keuangan dan keinginan Nabil kembali ke Beirut dilarang oleh Berna. Wanita itu marah sebab selama ini kan dia yang nanggung semua pengeluaran. Udah diserahkan ke perawanan masa tuanya, kok sekarang pemuda itu minta pulang dan mau melanjutkan kuliah. Pengen cerai aja katanya karena ngerasa ini semua nggak bener. Lah, kenapa nggak dari dulu aja berpikir gitu? Sekarang udah saja di suami istri bilangnya nggak bener, takut dosa, mau lanjut kuliah. Waktu asik-asik kemarin nggak begitu ngomongnya. Makanya kemudian Berna marah dan mengurung cucunya tersebut dalam kamar apartemen murah mereka. Karena kini semuanya udah berubah menjadi pertengkaran dan keadaan udah nggak enakan lagi, akhirnya Nabil menghubungi ayahnya dan sang nenek Alin, menceritakan kondisi sejujurnya, bahkan ngaku dipaksa kawin lari oleh Berna.
Makanya setelah dikasih alamat yang tepat, Alin menghubungi adiknya sambil pura-pura mau mampir ke kota Nabati. Akhirnya nekat juga nenek itu sendirian berangkat ke sana, serta menemui Berna di Platinum Hotel. Alasannya bahwa sang kakak sedang ada acara pesta di tempat itu. Mereka pun ngobrol berdua ya di restoran, hingga Alin berhasil membuat adiknya banyak minum alkohol, sampai si Berna menjadi mabuk. Sekitar jam 2 dini hari, jadi udah masuk ke hari Kamis 21 November 2019, akhirnya Alin ikut mengantar sang adik dengan taksi ke apartemennya. Sepertinya Berna lupa sedang mengurung Nabil di kamar. Diajaknya sang kakak mampir, hingga kemudian dalam keadaan mabuk, Berna tertidur di sofa, dan berhasil si Alin membuka kamar, lalu mengeluarkan Nabil. Kaget perempuan tersebut melihat cucunya yang udah kurusan. Mungkin selama hampir 2 bulan ini gak dikasih makan yang cukup dan terlihat sangat kusam. Alin emosional dengan keadaan ini. Dia suruh duluan Nabil naik ke taksi yang menunggu di bawah apartemen. Kemudian setelah agak sepi, wanita itu mengeluarkan senjata api milik menantunya dari dalam tas, mengarahkan pada Berna, lalu mengeluarkan pelurunya sebanyak 3 kali. Setelahnya dia pulang kembali ke kota Beirut bersama sang cucu. Sementara tubuh gak bernyawa Berna baru ditemukan 4 hari kemudian oleh para tetangga setelah aroma busuk menyengat membuat mereka mendobrak nekat ke kediamannya. Tentunya, keterangan dari pihak rumah sakit Nadia Cabiat tempat tubuh Berna diotopsi membuat pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Parahnya lagi kala itu nggak ada satupun dari anaknya yang bisa dihubungin. Lebih tepatnya pada nggak mau ngangkat telepon untuk dimintai keterangan dan supaya ngambil tubuh nggak bernyawa ibu mereka dari rumah sakit. Sampai kemudian CCTV apartemen dan keterangan pelayan di restoran Hotel Platinum yang jadi petunjuk serta menggiring penyidik pada sosok Alin Rashid. Mereka pun melakukan pengejaran ke Beirut, mendatangi rumahnya dan wanita ini sama sekali tidak memberikan perlawanan saat ditangkap. Dia pasrah saat pihak berwajib membawanya, lalu memindahkan ke kota Nabati. Sementara itu sang putri Emily yang kemudian mendatangi rumah anak-anak Berna untuk menyampaikan langsung mengenai kepergian ibu mereka. Baru deh semua pada sedih serta melakukan pemakaman sederhana untuk memberangkatkan sang mama. Melalui pengacara Antoine Kanaan, Alin mengaku sangat kesal dan sakit hati dengan perbuatan Berna yang telah memanipulasi cucu sulungnya untuk bercinta, ngajakin pindah kota sampai menikah secara diam-diam melalui seorang temannya yang berlaku sebagai pendeta. Apalagi menurut Nabil, belakangan Berna memaksanya untuk berhenti kuliah dan mencari kerja di Nabati guna menafkahi hidupnya, karena uang pensiunnya tuh nggak cukup untuk membiayai keseharian mereka. Namun kepolisian juga nggak percaya pada keterangan pemuda itu 100%. Pasti ada sebuah awal sampai gayung bersambut. Kenapa mau aja Nabil disuruh berbohong sejak permulaan mengenai kepindahan mereka dan beralasan mau ikut pramagang. Bahkan kemudian diketahui dari handphone milik Berna bahwa Nabil beberapa kali yang mengajak adik neneknya itu untuk bercumbu, sampai pernah ngajakin ketemuan di hotel, dan terbukti semua adalah rencananya supaya mereka kawin lari aja guna menghindari amarah keluarga. Menurut penyidik, kemungkinan besar Nabil kemudian merasa bosan hidup dengan Berna, makanya maksa mau balik ke Beirut dan bercerai, sampai wanita tersebut marah. Emangnya dikira pernikahan bisa dipermainkan begitu aja? Diketahui bahwa Alin terpengaruh dengan semua ucapan cucunya setelah Nabil nelpon, percaya dengan semua cerita hingga nekat berangkat ke Nabati sendirian. Tekadnya sudah bulat, mau menghabisi nyawa sang adik, mencuri senjata api milik menantunya, suaminya Emily, yang notabene adalah seorang polisi, lalu berangkat menemui Berna dengan rencana ketemuan di Platinum Hotel karena kebetulan sedang menghadiri sebuah acara. Keluarga juga sengaja nggak dikasih tahu mengenai kepergian sang nenek, sebab Alin nggak mau melibatkan siapapun. Bahkan setelah melepas peluru ke arah adiknya malam itu, dia turun menemui Nabil di taksi dan mengarang cerita pada cucunya bahwa Berna masih ketiduran karena mabuk di sofa apartemen. Alin mengatakan bahwa Nabil nggak ada hubungannya dengan penembakan tersebut, berharap sang cucu dibebaskan hingga bisa melanjutkan kuliahnya. Sidang kasus ini sempat terpending hampir 2 tahun karena terjadi pandemi secara global kala itu. Sampai pada hasil keputusannya, per hari Senin 27 September 2021, hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Wilayah Nabati Negara Lebanon
menyatakan bahwa Alin Rashid bersalah dengan sengaja dan juga terencana menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri. Wanita berusia 69 tahun tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup dan dalam hal ini akan dipenjara sampai usianya habis. Sementara kesehatannya terus akan dipantau oleh dokter dari kepolisian. 2 bulan kemudian, Nabil juga terkena pasal pembohongan berita pada neneknya dan perbuatan tercela. Pemuda tersebut dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 bulan kurungan. Sementara pemuka agama yang menikahkan Berna dan Nabil juga terkena sanksi 4 bulan penjara, walaupun dia sempat menolak tuduhan itu sebab merasa dibohongin juga oleh almarhumah Berna. Sebenarnya pengacara Antoine sempat mengajukan banding terhadap apa yang menimpa Nabil, sebab pemuda ini dianggap masih lugu dan kebohongan yang dia ucapkan hanyalah cara untuk melindungi diri. Seharusnya Berna yang lebih bijak, jangan menyambut perasaan dari Nabil, justru sebaliknya wajib ngasih nasihat karena pemuda itu masih buta mengenai perasaannya pada wanita tua yang telah dianggapnya sebagai nenek kandung. Namun beberapa pertimbangan hakim tetap aja menyatakan bahwa Nabil ikut serta dalam mengarang cerita hingga membuat Alin menghabisi nyawa adiknya sendiri. Bagaimana menurut kamu? Apakah Nabil harusnya tidak dihukum karena dianggap cuma korban yang terperdaya oleh adik neneknya karena dia kan masih lugu dan muda? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain dan tetap untuk ingat buat jaga kesehatan kamu. Terima kasih.